Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini kita akan mengangkat suatu hadis yang mengisyaratkan salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, di mana Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا دُيَّتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Maka seorang Badui Arab bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah cara menyia-nyiakan amanah tersebut? Nabi SAW menjawab, jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya hari kiamat tiba. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Sudah cukup sering kita mendengarnya, namun kita perlu lebih sensitif dan waspada lagi, karena di zaman penuh fitnah sekarang ini, fenomena menyia-nyiakan amanah ini cukup fenomenal dan mencakup berbagai bidang kehidupan. Kita tidak saja bicara soal kepemimpinan yang sudah menyia-nyiakan amanah. Kita tidak saja bicara tentang orang menyia-nyiakan amanah dalam pengertian amanah anak yang Allah karuniakan kepadanya, amanah istri yang Allah karuniakan kepadanya, amanah harta yang Allah karuniakan kepadanya. Tetapi yang membuat lebih rumit dan lebih berat celakanya, kehancurannya, adalah munculnya sosok-sosok yang secara umum dikenal sebagai orang-orang baik, lalu mereka menyia-nyiakan amanah. Bahkan bukan sekedar orang baik, tetapi orang yang menganjurkan kebaikan, menganjurkan orang lain untuk dipanggil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat sedih dan sangat prihatin tatkala menyia-nyiakan amanah ini dilakukan oleh sosok-sosok yang justru oleh masyarakat luas dipahami sebagai pihak yang pantas untuk dipercaya. Kita ambil contoh ya, sosok da'i, sosok penyeru ke jalan kebaikan, ke jalan Allah Ta'ala. Alangkah memprihatinkannya bila mana sosok yang dikenal sebagai penyeru kebaikan, da'i, muballigh, penceramah, katakan begitu, dia menyia-nyiakan amanah. Misalnya dengan dia terjun kepada urusan yang sesungguhnya dia tidak memiliki kecakapan di dalamnya. Sebab tadi Nabi jelas-jelas ketika ditanya oleh orang Arab Badui tadi, wa kaifa, dan bagaimana amanah itu disia-siakan, Nabi menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Bila mana urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya atau saat tibanya hari kiamat.
Dan kita sudah menyaksikan hancurnya kepercayaan masyarakat kepada sosok dai misalnya, penyeru kebaikan, yang dia mencoba untuk terjun dalam sesuatu yang dia tidak punya kecakapan di dalamnya, dia tidak memiliki keterampilan di dalamnya. Dalam hal ini katakanlah dia sebagai dai dalam rangka mencari tambahan keuntungan duniawi, dia terlibat dalam bisnis, lalu dia jadikan objek bisnisnya adalah jamaahnya sendiri, tapi ternyata dia tidak memiliki kecakapan di situ, dia tidak memiliki keterampilan di situ. Akhirnya sekali dua kali jamaahnya dikhianatinya, harta yang dititipkan tidak benar-benar dikelola dengan amanah. Dan yang lebih celaka lagi, kalau kemudian sosok seperti ini tidak kunjung mau menyadari kekeliruannya, tidak kunjung mau bertaubat, dan akhirnya sudahlah dia selesai meninggalkan urusan seperti itu, karena dia hendaknya melakukan muhasabah, murajaah, introspeksi, evaluasi diri. Adakah saya pantas untuk meneruskan urusan seperti ini? Sebab jika tidak, yang terjadi adalah bukan kebaikan, tapi semakin banyak keburukan, semakin banyak mudarat, semakin banyak kehancuran kepercayaan yang muncul di sana sini terhadap sosok orang yang dikenal sesungguhnya sebagai sosok yang baik, penyeru kebaikan, bahkan dai. Nah, ini adalah bentuk penyia-nyiaan amanah yang amat sangat menyakitkan hati kita dan memprihatinkan buat kita. Kita berlindung kepada Allah dari terlibat dalam urusan yang sesungguhnya kita tidak memiliki kecakapan di dalamnya. Makanya pantas bila mana dalam sebuah hadis yang sudah masyhur juga, sudah sering kita dengar, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan akhlak seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang dia tidak perlu terlibat di dalamnya. Ya, atau di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika Nabi berbicara soal fitnah, mengatakan banyak orang sudah ingkar janji, banyak orang sudah luntur amanahnya, dan masyarakat sudah demikian, sudah semrawut, sudah kusut. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya, apa yang mesti kukerjakan jika aku jumpai masa itu? Nabi menyebutkan beberapa hal, dan salah satunya adalah dakma tungkir, tinggalkanlah apa yang kamu pungkiri, apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, apa yang kamu tidak punya keahlian di dalamnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi muslim, mukmin, hamba Allah yang insaf, yang berusaha untuk terus-menerus menyadari kedudukan dirinya, posisi dirinya, kualitas dirinya, apa yang menjadi bidangnya. Dan mari kita secara khusus mensyukuri nikmat Allah dalam bidang yang memang Allah berikan kita kecakapan di dalamnya. Dan mari kita tidak coba-coba, apalagi kalau coba-coba itu bisa merugikan pihak lain di dalam sesuatu hal yang kita tidak punya kecakapan di dalamnya. Apalagi kalau umur kita sudah lanjut, karena sesungguhnya proses menumbuhkan kecakapan, keterampilan itu yang paling tepat dilakukan adalah ketika masih muda. Ketika sudah berumur, sudah sepantasnya kita tidak uji coba yang bisa menyebabkan mudarat kepada pihak-pihak lain, apalagi banyak pihak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.